Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para ahli ulama, para guru, para ustadz hujjaj, berkhusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Qasim, Al-Mukarram Al-Ustadz Nasrullah SPDI, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Andi Hermawan, Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsuri, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zarkasi, beserta para guru, para ustadz hujjaj yang hadir pada malam hari ini. Dalam rangka tasyakur khitan, kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal Allah sehatkan lahir batinnya, amin. Allah murahkan rezekinya, mudah urusannya, bekal taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya muliakan li sahibil bait sahibul hajah, Bapak Sanusi beserta keluarga besarnya, teriring doa dan harapan semoga Allah pun panjangkan umurnya, amin. Berkah usianya, keluarganya mendapatkan curahan limpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula terkhusus buat Ananda Davin Ramaldani Alfarendra, singkatannya Faren. Namanya keren-keren ya. Masya Allah, bapaknya gak keren. Nama Sanusi, panggilannya Nupin. Itu kayak ke barat-baratan ya. Kayaknya masih ada keturunan Eropa nih, Masya Allah. Kita doain deh anak yang dikhitam, meskipun Allahumma paksain ya, terpaksa ke sebuah keadaan. Kita doakan semoga Davin Ramdhani Alfarenda ini semoga bahagia, apa semoga lekas sembuh nih? Dua-duanya dah. Semoga lekas sembuh dan meraih kebahagiaan menjadi anak yang saleh, amin. Anak yang tunduk patuh terhadap perintah agamanya, anak yang kelak nanti menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya, anak yang senantiasa kelak menjadi anak yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati dan yang saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak RW RT, tak lupa pula Ketua Paguyuban Silaturahmi wa MAPI beserta perangkat dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tim hadrah. Teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan lahir batin kita, amin. Allah murahkan rezeki kita, mudah urusan, senantiasa bekal taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah
atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini namanya tasyakur khitan. Yang namanya tasyakur itu terima kasih. Kenapa kok orang namanya punya anak itu kan namanya barang orang dipotong kan sakit, betul enggak? Tapi kenapa kita bersyukur? Kenapa kita berterima kasih ketika kita mengkhitan putra kita? Terima kasih biasanya kalau terima kasih girang apa senang? Ya girang ya senang. Meskipun harus ada dikorbankan sedikit. Namanya jangan banyak-banyak ya. Khitan itu adalah qat'ul jadid, qat'ul jaldi, memotong kulit yang ada pada diri manusia. Kalau kita bicara khitan, siapa sih orang yang dikhitan pertama kali? Awalum manikh tatana Sayyiduna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang yang pertama kali dikhitan itu adalah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini histori tentang khitan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di khitan disebutkan ikhtatana Ibrahimu alaihi salatu wassalam huwa ibnun samanina sanah bil qudum. Nabi Ibrahim itu di khitan umur 80 tahun, Pak. Kira-kira di sini ada yang umurnya segitu belum khitan lagi? Ada nggak kira-kira? Roman-romannya umur segitu kan lagi lucu-lucunya, benar nggak? Itu barang udah keras, udah alot, kira-kira mempan nggak pakai gunting? Agak. Makanya kenapa Nabi Ibrahim pakai bil kodum dengan kapak? Kan gitu. Ini umur 80 tahun dan ini menjadi syariat perintah Allah. Summa inna ahaynaka ilaika. Apa yang disampaikan Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 123? Summa auhaynaka ilaika. Aku wahyukan kepadamu untuk apa? Anit tabi millata Ibrahim Hanifah, untuk ngikut syariat millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Ini perintah Allah, anit tabi' millata Ibrahim Hanifah. Hendaklah kita ngikut syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau bicara khitan, Nabi Ibrahim di khitan. Ada nabi-nabi terdahulu yang sudah dikhitan, lahir udah khitan. Kalau ada anak gini hari model zaman sekarang lahir udah khitan, katanya mah dikhitan sama jin. Betul? Dikhitan sama setan, habis main di mana gitu tiba-tiba udah khitan. Tapi nabi-nabi ada di antara nabi-nabi terdahulu. Menurut Asy-Syaikh Sulaiman Al-Bujairami, beliau mengatakan dalam kitabnya, ada wa wulidal anbiya'u mahtunan khamsata asyara nabiyyan. Ada nabi-nabi terdahulu yang sudah lahir kondisinya dikhitan itu ada 15 nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa. Ada lagi Nabi namanya Hanzalah bin Safwan Ashabur Ras, Nabi Ashabur Ras. Pernah dengar Nabi namanya Hanzalah, Pak? Pernah. Barusan ya? Barusan, Pak? Iya. Ada Nabi namanya Hanzalah bin Safwan.
Nabi Ashabir Ros. Nabinya nggak disebut dalam Quran, tapi kisahnya, kelompoknya, kaumnya itu disebutkan dalam Quran dan menjadi salah satu nabi yang kondisi terlahir sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat merujuk kepada keterangan Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Nabi Adam sudah dikhitan. Kalau kita merujuk kepada literatur kitab-kitab terdahulu, Nabi Adam itu dikhitan ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dosanya berapa? Nabi Adam dosanya berapa? Satu, dikeluarin dari surga. Kalau kita dosanya banyak, pengen masuk surga kan namanya jaka sembung makan bakwan, nggak nyambung kawan, betul. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dosanya satu, dikeluarkan dari surga. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, emang salahnya apa, Pak? Salahnya apa? Salahnya itu bukan urusan huldi, sebenarnya urusannya nerjang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dosanya satu, nangisnya 300 tahun. Kita dosanya banyak, kagak nangis-nangis cengengesan, iya benar. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dosanya satu, nerjang larangan Allah, tapi tobatnya mengucurkan air mata 300 tahun, Pak. Itu 300 tahun kalau dikumpulkan tuh air tenggelam di bumi, Pak. Tenggelam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam menangis raya berdoa, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu nangis mengucurkan air mata. Bahkan ketika itu, ketika ada burung-burung yang minum air matanya Nabi Adam, murai, suaranya cakep gara-gara minum air matanya Nabi Adam. Gacor ya. Burung beo bisa ngoceh ngomong gara-gara minum air matanya Nabi Adam. Itu burung yang indah suaranya, yang merdu kicauannya, itu lantaran pernah minum air matanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Murai udah minum, apalagi sih perburungan itu, apalagi perburungan coba. Min ahlil burung ada nggak di sini? Kacor dah pokoknya burung ngomongnya tuh ya. Ali mancing semua ini banyak. Apalagi burung, Pak. Wak, burung apa lagi, Pak? Parkit, perkutut, apalagi? Cekukur, kuk gitu ya, suka kuk gitu ya. Burung bulan dulu mah ada. Yang terakhir burung gagak. Apa kata burung gagak ngomong kepada Nabi Adam? Aku ini udah 2000 tahun hidup di dunia. Sebelum kau diciptakan aku sudah ada nih di bumi. Aku udah keliling penjuru dunia, di pegunungan, di laut, di sungai, di air manapun, sumber mata air, gak ada satupun air yang paling nikmat ketimbang air ini. Airnya rasanya nikmat, kayak ada manis-manisnya gitu. Iklan rumahnya. Itu luar biasa tuh air, nikmat, bikin seger. Sumber mata air lewat, air gunung lewat, air sungai lewat, air kali lewat, ini paling nikmat. Air mata katanya nikmat. Air pernah ini kita minum air mata kita, Pak? Rasanya apa? Asin. Itu tandanya banyak dosa, Pak. Kalau kita udah nangis, rasanya air mata kita kayak ada manis-manisnya gitu, itu tandanya air mata kita adalah air mata taubat. Air mata kita nangis, banter-banter kita nangis kenapa sih? Hilang motor, nangis.
hilang handphone, nangis, hilang bini, nyari lagi. Ada yang nangis, nangisannya buaya bukan tuh. Tuh, itu ternyata air matanya Nabi Adam bikin seger sejuk. Rupa-rupanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa minta ke Allah agar diampuni, salah satunya tawasul kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam kitab Injil Barnabas, beliau bernazar, ya Rabb, kalau engkau ampuni dosaku, kalau engkau ampuni salahku, aku bernazar aku akan memotong bagian dalam tubuhku. Dosanya diampuni Allah. Dosanya satu, tobatnya nangisnya 300 tahun gak henti-henti Pak. Kita kan ya kadang-kadang timbang kalau lagi ada maunya. Betul kagak? Kalau ada maunya kita baru datang ke Allah tahajud. Itu romannya orang rajin bener tahajud. Emang lagi ada mau. Bener gak sih? Jujur gak sih Pak kita ini? Kita datang ke Allah kalau lagi mau, benar. Kata Allah, kenali Allah. Kapan kenali Allah? Fisyiddah, ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, ya'rifka firraha. Ta'arraf illallah firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dikala kita lagi senang, lagi jaya, ingat Allah. Lagi kaya, ingat Allah. Lagi sukses, ingat Allah. Giliran bangsat, Allah datang. Giliran susah, Allah kasih pertolongan. Giliran bangkrut, Allah kasih solusi. Kenapa? Karena kita sudah kenali Allah bahkan ketika kita lagi lapar. Nabi Adam alaihi salatu wassalam tak genti-gentinya tuh cara taubatnya, bahkan bernazar. Akhirnya apa? Nazar kudu dipenuhi Pak. Namanya nazar wajib. Ufu bin nazri, penuhi nazarmu, bahkan ufi bi ahdika innal ahdakana mas'ula. Penuhi janjimu. Janji itu kelak nanti bakal diminta pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Roman-romannya mau pilih daging yang mana ini? Mau motong kuping, cuma 2 dipotong, atau hilang 1. Mau motong jari, romannya mengurangi estetika, keindahannya kurang. Motong kelingking tinggal 4. Cakep kagak? Ini kan udah cakep nih. Ternyata bagaimana caranya memotong daging, yang mana daging yang dipotong dalam bagian diri manusia, bukan malah bikin cacat, bukan malah bikin jelek, bukan malah rusak struktur tubuh manusia, tapi malah bikin cakep, disenengin emak-emak. Seneng kagak emak? Tuh, dipotong tapi nggak bikin jelek, dipotong nggak bikin rusak, dipotong nggak rusak struktur, tapi dimodifikasi jadi cakep, indah, wujudnya pun kita tahu. Karena modifikasi. Udah ya. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ditunjukkan, diilhamkan oleh malaikat Jibril, potong yang onon. Potong bagian kulupnya, ya, bagian kulupnya sehingga terwujud tuh, wujudnya cakep, bentuknya ganti, ya, ganti bentuk. Makanya dalam khitanannya kita selain mengucapkan semoga lekas sembuh, kita ucapkan selamat berganti bentuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Khitan kemudian disyariatkan tuh, anit tabi' millata Ibrahim hanifah, ikutin milah agamanya Nabi Ibrahim. Kira-kira ngelahirin ama sunat sakitan mana?
Pak. Sunat sakit kagak? Sakit. Bu, ngelahirin sakit enggak? Kagak. Sakitan mana sunat sama ngelahirin? Sakitan? Sunat. Lang ngelahirin mah timbang kemarin wah gitu kan, udah besok ya ada lagi. Iya enggak? Enggak. Coba sunat. Kira-kira siapa tadi anaknya Bang Lusi? Pak Ren, mau nggak udah disunat? Udah jangan dia aja, kita mau nggak sunat? Disunat lagi mau? 1 miliar mau? 1 miliar dikasih semua nggak sunat? Nggak mau, ternyata sunat itu sakit, lebih sakit ngelahirin. Alhamdulillah. Kalau ngelahirin bisa berkali-kali, kalau sunat timbang sekali seumur hidup itu kayak gak disunat lagi, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih tujuan sunat? Yang pertama, ikutin syariatnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, mempertimbangkan kesehatan. Kita tahu bahkan ada banyak orang yang diazab gara-gara urusan istinja. Ya, urusan istinja nggak beres, urusan istinja cebok tuh Pak urusannya. Kenapa? Kalau kita batang zakar itu belum dikhitan Pak, kita buang air kecil itu nyimpen sisa ibarat selang, habis nyemprot ujungnya udah dimatiin, kira-kira masih nyimpen air apa kan? Masih ada airnya. Sama kayak model kita kan, buang air kecil ibarat selang dibuka, selang ditutup, biar kata udah beres, tiba-tiba ada yang muncul lagi kagak? Ada. Itu najis, lama-kelamaan numpuk, kalau tidak dipotong tuh kulitnya, itu najis, itu bakal menimbulkan penyakit. Makanya ini dinilai dari segi kesehatan. Dari segi fikihnya ini pun kita diperintahkan instansi minal baul, beresin, perbaikin dalam urusan kencing. Kenapa? Inna amata azabil qabri minhu. Sesungguhnya banyak orang yang diazab oleh Allah gara-gara nggak beres dalam urusan kencing, apalagi belum dikhitan. Yang namanya khitan itu bukan laki saja Pak, perempuan ke kudu dikhitan. Kenapa? Dalam urusan khitan pun Rasulullah sampaikan, idzal taqal khitanani faqad wajabal huslu. Apabila bertemu dua khitan, kalau dua khitan itu disebut bukan laki-laki semua. Maksudnya khitanani itu ya laki ya perempuan. Kalau berjumpa dua khitan laki dan perempuan, faqad wajabal huslu, maka wajib mandi. Laki khitan, perempuan juga kudu khitan. Kenapa? Satu, tujuannya untuk menahan kencing gak gampang beser. Itu ada yang suka beser. Beser itu orang jangan-jangan belum disunat gitu ya. Tuh, satu buat makan beser, yang kedua buat kontrol hawa nafsunya. Ingat Pak, di khitannya perempuan itu apa yang di khitannya Pak Ustaz ya? Yang dipotong apa? Jenggernya, tahu jengger? Paham jengger nggak? Udah kebayangkan? Udah kebayang? Udah traveling belum? Nah, ononya tuh yang ada dalam pikiran kita tuh jenggernya dipotong. Kalau kepanjangan Pak repot. Bapak-bapak ngasih jatah buat bini, kalau bininya belum disunat 5 kali kayak kurang, yang ada nggak kerja Pak. Ya. Itu nafsunya besar Pak. Ini wanita yang tidak dikhitan itu bahaya. Makanya satu, untuk menahan kencing. Yang kedua, biar wanita itu nggak gampang besar syahwatnya. Bukan menghilangkan syahwatnya. Jangan terlalu mangkas, kasihan nafsunya kurang. Kalau wanita dipangkas habis Pak, bapak-bapak udah colak-colek kayak bagaimanapun kagak ngaruh Pak. Kenapa? Nafsunya kurang.
Kalau punya bini rumahnya udah dicolek sini biasa aja, dicolek sono biasa aja, cium pipi udah, cium leher udah, cium yang lain ya kok gak gerak-gerak, ya kok gak nafsu-nafsu. Jangan-jangan disalah potong, kelebihan, terlalu mangkas. Kenapa? Itu kurang nafsunya. Maka syariat Rasulullah sampaikan, jangan biarkan wanita tidak dikhitan, jangan pangkas habis. Kenapa? Kasihan nafsunya kurang. Kalau dibiarkan nggak khitan pun nafsunya kegedean, dipangkas biar kontrol ya. Ini syariat, tujuan syariat anit tabi millata Ibrahim Hanifah, ikutin syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tujuannya agar kita diberikan keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Yang terakhir, tujuan kita bukan hanya kesehatan, bukan hanya ngikutin syariat Nabi, bukan hanya mengikutkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya pun ini salah satu bentuk mempersiapkan anak keturunan dzurriyyatan thayyibah. Berapa banyak, jangankan kayak model kita nih orang-orang biasa, jangankan kayak model-model kita nih yang bukan siapa-siapa, kita orang awam pasti kita berdoa ke Allah, ya Rabb, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Sampai Nabi sekalipun minta ke Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli dzurriyyatan min ladunka thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Kita semua biar kata kita maling, nggak mau kita punya anak maling, betul? Nah, bapak maling, besok kamu harus lebih hebat dari maling. Ada begitu ada? Lah ada. Yakin ada apa? Biar kata bapaknya maling umpama, biar kata orang tuanya begajulan misalnya, biar kata orang tuanya penjahat contohnya, tapi tidak akan pernah ada orang tua yang berharap anaknya ngikut jejak langkahnya. Makanya Allah berfirman, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita mesti kudu takut, khawatir, kita mesti kudu was-was, kita mesti kudu gelisah. Jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita di belakang kita kondisinya dzurriyyatan di'afa, lemah. Lemah secara fisiknya, lemah secara ekonominya, lemah secara ilmunya. Maka ini bentuk cara kita mempersiapkan anak kita jadi anak yang soleh. Sunat sebelum balik udah sunat. Ketika diperintahkan pada umur 7 tahun, muru auladakum bisolahe, anakmu ini perintahkan anak-anakmu untuk sholat. Jadi kalau umur 7 tahun itu kalau kita merintahin, sekarang mah anak-anak nggak bisa diperintah, ya dicontoh, ya dicontoh. Anak-anak main handphone gitu ya, anak-anak main handphone, nonton tuh tontonannya atau permainannya, gamenya, apalagi game sekarang susah Pak, di stop itu susah. Ada Mobile Legend, ada Free Fire, ada PUBG, yang hati-hati, awas judi slot tuh. Ada yang suka main judi slot sini, yang di pojok anteng banget itu, gacor kagak? Gacor kagak? Gacor. Oh ini anak halter kagak ada yang judi slot, kagak ada. Alhamdulillah, palingnya banter-banternya ya di aplikasi handphonenya ya tantang gitu ya. Kalau nggak micel gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa dihitan? Biar anak kita siap. Siap apa? Menerima beban taklif untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 tahun perintahin sholat bapaknya, sholat emaknya, sholat bapaknya ngaji, emaknya ngaji, anaknya pun ngaji.
Kalau pengen punya anak pintar ngaji, bapaknya juga kudu mau ngaji. Kalau pengen punya anak pintar sholat, rajin sholat, bapaknya pun kudu mau sholat. Nyontoh Bang. Jadi namanya orang tua itu role model, uswah, kudwah, tuntunan dan panutan buat anaknya. Maka kita perintahkan. Kenapa diperintahkan khitan? Untuk siap menerima perintah sholat. Sholat syarat yang utama, syarat sahnya, syarat wajibnya dia itu Islam, syarat wajibnya dia itu berakal, syarat wajibnya ya, syarat wajib daripada sholat Islam berakal balik. Syarat sahnya yang kudu suci. Tidak akan suci pada tubuh kita kalau kita belum dikhitan. Kenapa? Masih menyimpan najis. Kudu diberes itu, hilangkan najis yang ada dalam tubuh kita. Baik najisnya najis mukhafafah, najis mutawasito, najis mukhaladzah, apalagi najis yang numpuk di dalam kulub kelaminnya laki-laki. Maka ini hikmah kenapa diperintahkan untuk khitan, agar siap untuk menerima perintah Allah, menjalankan kewajiban dari Allah sehingga amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita doakan terkhusus buat Ananda Davin Ramdhani Alfarendra atau Faren bin Bapak Sanusi. Kita doakan semoga Ananda Faren jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang tunduk patuh terhadap agamanya, anak yang kelak nanti hidupnya jadi anak yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, syukur alhamdulillah sama-sama mendengarkan begitu banyak hikmah yang kita ambil pada malam hari ini sebagai pengetahuan buat kita semuanya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berakhirlah acara kita malam hari ini. Nanti akan ditutup dengan doa. Namun sebelumnya atas nama acara tentunya banyak khilafan kealfaan dari saya, baik kata-kata saya, mohon pertemuan yang seluas-luasnya. Untuk doa yang pertama Ustaz Samsuri, dan doa yang kedua Ustaz Andi Hermawan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.